Shalom saudaraku, mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu disenangkan Tuhan di tempat ini lewat pujian penyembahan kami Tuhan hari ini Tuhan. Bapa, kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan hari ini Tuhan. Baik itu worship leader, pemusik Tuhan, pengkhotbah Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai secara luar biasa, urapan kuasa Tuhan mengalir Tuhan atas mereka. Segala kuasa-kuasa intimidasi yang mengganggu berjalannya ibadah kami ini, bersatu hati kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa, hanya kuasa Allah saja yang ada di tempat ini. Nama Tuhan disenangkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Yesus. Kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Salam saudaraku, selamat hari Minggu dimanapun saudara berada, baik di rumah-rumah, bahkan dimanapun berada saudara saat ini. Tiba saja kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Telah di hari yang minggu ini kita sempatkan waktu kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku dimanapun kau berada, mari kita bawa hati kita. Kita arahkan seluruh jiwa kita kepada Dia. Kita minta tuntunan Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menyertai kita di dalam ibadah ini, agar lewat ibadah ini boleh menyempurnakan hari-hari kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, katakan, agung dan mulia Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu.
yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi saudara, kita berpuji dari awal saudara. Biarlah puji ini benar-benar dari hati kita. Biarlah puji menjadi doa kita. Agung dan mulia Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Angkat kedua tanganmu, katakan, sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Lebih lagi ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Lebih katakan, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidup. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Terima puji-pujian kami Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang senang menerima pujian kami Tuhan Yesus. Tuhan Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami akan persembahkan sorak-sorai kami padamu Tuhan. Kami akan bersuka cita dengan pujian ini Tuhan Yesus, untuk meninggikan Engkau, untuk membuktikan Engkau bahwa Engkau Raja segala Raja Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya urapan Roh Kudus menyertai kami dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Agar ibadah kami adalah ibadah yang sejati, yang berkenan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap bersorak-sorai padamu Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, salam saudaraku. Tiba saatnya kita memuji Tuhan, amin. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Tuhan sudah tebus saudara, Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya. Maka tiba saatnya saat ini, mari kita senangkan Tuhan. Kita buktikan Dia bahwa Raja segala Raja, Dia membebaskan kita. Jadi jangan pernah meragukan kasih Tuhan, dan jangan pernah ragukan kesetiaan Dia. Amin. Haleluya, mari semua kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih lagi katakan, tidak pernah ragukan kasih Tuhan. Haleluya. Aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali kita bersih dari awal, amin. Lebih sore katakan, aku ragu akan kesetiaan-Mu.
Kau berganti sebelum jiwaku yakin sama Tuhan. Sebelum jiwaku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya hidup selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan Dia. Yes, haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, saudara sangat bersukacita untuk Tuhan, amin. Tiba saatnya saudaraku, kita akan memberikan sebagian daripada persembahan kita, saudara. Tapi sebelumnya kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga, saudaraku. Mari kita lakukan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan berikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita boleh persembahan di bawah gereja saudara, boleh ditransfer. Nanti kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, saudara. Siapkan hatimu, buka matamu, saudara, buka pintu hati, agar firman Tuhan boleh menyentuh hati kita. Amin. Saya percaya bahwa firman yang akan kita dengar nanti boleh memuatkan kita, boleh menyertai kita, menuntun kita untuk berjalan sepanjang hidup di depan. Haleluya. Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
Hujana hatiku Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini.
yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, puji Shalom. Tuhan. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Barnabas, ya, sohibnya daripada Paulus. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 24 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan, Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, Barnabas adalah salah satu pemberita Injil Tuhan di zaman gereja mula-mula, zaman para rasul, ya Bapak Ibu ya. Dia itu adalah rekan sekerja daripada Paulus pada awal pelayanan Paulus. Nah, jadi Barnabas ini adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul. Arti Barnabas adalah anak penghiburan. Ia kemudian dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan Siprus serta teman seperjalanan Paulus. Jadi Barnabas ini adalah rekan sekerja daripada Paulus. Nah, awal-awal Paulus ingin menggabungkan diri dengan jemaat Tuhan di Yerusalem. Paulus ini kan sempat ditolak oleh jemaat waktu itu, oleh rasul-rasul, karena dianggap Saulus ini bukan bagian dari mereka. Bahkan mereka sendiri tahu bahwa Saulus atau Paulus ini adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Nah, coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ya. Di sini dikisahkan
ayatnya yang ke ayat Kisah Rasul 9 ayatnya yang ke-26. Kita baca sama-sama. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian dia mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi perkenalan awalnya dari si Barnabas ini. Jadi Barnabas ini keturunan Lewi ya Bapak Ibu ya. Nah dia ini pertama kali bertemu dengan Saulus waktu Saulus ingin menggabungkan diri. Lalu murid-murid yang lain takut kepada si Saulus ini atau Paulus. Tetapi Barnabas lah yang pertama-tama menerima dia. Sejak saat itu mereka pelayanan bersama-sama ya. Mereka melayani, mereka diutus salah satunya ke Antioquia. Di situ di Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kita bacakan di ayat yang Kisah Rasul 13 ayat 13. Ke Antioquia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, di sini mereka berpisah rombongan rasul-rasul ini. Lalu si Barnabas dan Paulus ini tetap bersama-sama. Di ayat yang ke-42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu kepada hari Sabat berikutnya. Jadi ceritanya di Antioquia ini, Barnabas dan Paulus ini menceritakan tentang Injil Kerajaan Tuhan. Dia menceritakan dari awal mula Abraham sampai kepada Israel meminta raja, ya Saul lalu Daud, bahkan sampai Israel akhirnya dikatakan bahwa ayat 33 telah Kisah Rasul 13 ayat 33 telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Jadi mereka memberitakan Injil bersama-sama dan membawa banyak orang percaya, terlebih orang-orang yang bukan dari keturunan Israel, ya bukan keturunan Yahudi. Dan mereka berlayar ke Siprus, mereka melakukan perjalanan misi, ya. Dan akhirnya di situ ada pernah satu kejadian di mana mereka disebut sebagai anak dewa oleh orang-orang Yunani karena mereka oleh pelayanan mereka ada seorang yang lumpuh, ya dari sejak lahir. Lalu mereka melayani di situ dan orang ini menjadi sembuh. Ya, kita coba baca di Kisah Rasul 14 ayatnya yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu telah terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin, mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan.
Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Nah, jadi waktu orang ini disembuhkan, orang-orang di daerah itu menjadi sangat takjub. Dan mereka bahkan di ayat ke-12 dikatakan mereka sebut Zeus, yaitu Paulus, dan si Barnabas ini disebut Hermes, ya. Kalau Hermes itu, kalau kita ibu-ibu itu tas. Tapi kalau dulu itu nama dewa. Nah, jadi mereka begitu solidnya mereka berdua, ya, mereka melayani kemana-mana bersama-sama, mereka memberitakan Injil, banyak penuaian jiwa, mereka banyak bawa orang percaya kepada Tuhan. Nah, meskipun seperti itu, dalam perjalanan mereka melayani, Paulus dan Barnabas ini selalu juga mengalami tantangan-tantangan, di mana mereka difitnah, di mana mereka mau dipukulin, ya, mau disiksa, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi melayani Tuhan itu seringkali tidak selalu mulus, ya, Bapak Ibu. Bahkan kita sebagai pengikut Tuhan, seringkali perjalanan hidup kita mengikut Tuhan itu tidak selalu mulus, ya. Seringkali ada tantangan-tantangan dalam kita melayani. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitulah yang dialami oleh Rasul Paulus dan si Barnabas ini. Mereka melayani, mereka melakukan misi kemana-mana. Banyak tantangan, banyak hadangan, tetapi mereka tetap bersehati. Mereka tetap saling bahu-membahu untuk memberitakan Injil. Nah, gereja kita kan hari-hari ini adalah kita sedang menggaungkan terus Pentakosta ketiga, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, ya, yaitu bagaimana nanti generasi Yeremia yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, saya sebagai pelayan anak-anak, ya, sebagai guru sekolah minggu, beberapa hari ini setelah saya membaca kisah daripada si Saulus dan Barnabas ini, saya kembali diingatkan pesan Tuhan secara pribadi kepada saya. Jadi saya mau share sedikit bagaimana Tuhan tuh ngomong ke saya. Saya sebenarnya begitu masuk Pak Gembala pembina kita, dulu Bapak Gembala kita di tempat ini selalu kita doakan Pentakosta ketiga. Sebenarnya secara pribadi saya berpikir begini, Pentakosta ketiga, oke. Lalu ini akan dimotori oleh anak-anak muda. Sebagai gereja lokal kita, di mana anak-anak muda di tempat kita tidak terlalu banyak, dan mereka bisa dikatakan diawali dengan anak-anak sekolah minggu, termasuk anak-anak saya. Mereka masih sekarang teens, ya, remaja. Saya bilang gini, gimana, saya mulai belajar bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Saya bilang, apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak ini menjadi agen-agen dari Pentakosta ketiga, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Saya bilang, Tuhan, kalau ini memang visi yang Tuhan beri kepada gereja di bawah pimpinan G.B. Gatot Subroto oleh Pak Niko sebagai messenger Pentakosta ketiga, bagaimana anak-anak ini yang saya muridkan selama ini bisa ikut andil di dalamnya. Saya tidak mau mereka tidak mendapat bagian dalam kegerakan ini. Saya tanya Roh Kudus, gimana ya? Terus tiba-tiba saya diingatkan kisah dari Maria waktu Tuhan Yesus datang ke dia dan katakan, salam engkau yang dikaruniai, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi juru selamat dunia ini. Saya berpikir seperti ini, kenapa kok saya dikasih ayat itu? Saya cuma dikasih satu kata yang saya terus terngiang adalah melahirkan. Jadi bagaimana hari-hari ini saya sebagai pelayan anak bisa melahirkan secara rohani agen-agen daripada generasi Yeremia yang akan membawa lawatan atas bangsa ini. Spesifikasi untuk Setu dan sekitarnya. Saya bilang gini, melahirkan. Saya langsung ingat, melahirkan, proses melahirkan, hamil, ngidam. Tidak ada yang mudah di dalam proses hamil. Tidak ada yang ibu-ibu, walaupun dia bilang gini, saya hamilnya ngebok gitu kan. Nah, tapi pasti prosesnya tidak nyaman. Tapi Roh Kudus kasih saya gini, harus ada yang melahirkan generasi ini.
saya berpikir, oh ya, melahirkan generasi ini. Di dalam proses mau melahirkan itu ada ngidam, ada pas melahirkannya itu juga bukan sesuatu yang mudah. Dan saya diingatkan itu, kamu harus bisa melahirkan generasi itu. Saya bilang gimana caranya ya? Apalagi ini adalah era pandemi. Saya tidak bisa buka satu ibadah di mana saya latih mereka itu seperti apa. Ya, keterbatasan saya juga ada. Tetapi Tuhan bilang lahirkan. Nah, ini saya sebenarnya kemarin pengen sharing dengan Pak Gembala, tapi belum sempat. Jadi lahirkan, saya sedang gumuli. Tapi hari ini saya diingatkan, saya untuk sampaikan supaya ada Barnabas, ada Paulus yang akan lahir untuk menjadi agen-agen generasi Yeremia. Nah, siapa sih sebenarnya Barnabas ini? Barnabas ini ternyata orang yang begitu dia ketemu dengan Tuhan, begitu dia percaya kepada Tuhan di Kisah Rasul 9, dia pernah menjual hartanya dan menyerahkan di bawah kaki rasul-rasul. Dia benar-benar pelayanan yang benar-benar full daripada hidupnya dia kasih ke Tuhan. Full. Dan Tuhan itu kalau minta kita bilang, Tuhan saya cinta sama Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan saya cinta. Saya pribadi, saya kadang bergumul. Cinta Tuhan itu sebenarnya berat. Kalau saya secara pribadi, karena mencintai itu harus merelakan seluruh kehidupan kita untuk pribadi tersebut. Jadi seluruh kehidupan kita. Dan si Barnabas ini orang seperti itu. Dia serahkan, dia jual hartanya, diserahkan. Ada juga orang yang ikut-ikutan seperti si Anania Safira. Waktu itu mungkin trennya, waktu gereja mula-mula mungkin ya, dia orang-orang akan membawa harta bendanya untuk diserahkan kepada rasul-rasul untuk menjadi alat pekabaran Injil. Dan kalau Anania Safira dijual sekian, dia katakan cuman dijual misalnya 100 juta, dia kasih misalnya 50 juta, dia bilang ini udah semua. Iya, sebenarnya Tuhan tuh Maha Kuasa, dia bisa dapatkan dari mana saja biaya itu. Tapi seringkali Tuhan memanggil kita seperti Anania Safira, dia tidak mengerti, dia hanya ikut tren. Jadi saya ingin anak-anak saya di sini, mereka tidak hanya ikut tren, tetapi ada Barnabas yang benar-benar sungguh-sungguh, yaitu ada generasi Yeremia yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Salah satu yang saya buat adalah saya ingatkan, akhirnya kita bikin pool Zoom untuk anak GC. Mungkin waktu ini berdua kali. Yang pertama hanya beberapa orang, pada saya sudah japri, tapi memang harus sebuah kegerakan melahirkan satu generasi yang benar-benar cinta Tuhan, yang mau dipakai Tuhan memang tidak mudah. Dan akhirnya saya bilang oke, ke Tuhan, saya Roh Kudus, saya oke, Tuhan, saya ambil itu, saya harus melahirkan. Bagaimana melahirkannya? Saya mulai latih mereka. Saya bilang ke anak-anak youth ini, ayo doanya udah remaja, doanya udah bukan seperti doa anak sekolah minggu harus panjang. Sampai akhirnya mereka masih bingung, gimana Kak? Masih tetap pendek. Nah itu tantangan kami ya. Akhirnya saya buat itu tulisan, saya ketik di WA dan saya bagikan ke grup guru sekolah minggu, dan setiap kali kita ini mereka baca. Mungkin pertama baca. Lama-lama saya yakin mereka terbiasa, termemori, dan nanti mereka akan jadi pendoa-pendoa yang luar biasa, yang berdoanya tidak lagi sederhana dalam artian doanya bisa lebih mencakup banyak hal. Nah itu salah satu ya. Jadi Barnabas ini adalah seorang yang benar-benar cinta Tuhan. Dia orang yang, dan dia seorang yang bisa dibilang fleksibel. Dia bisa menerima Saulus yang dulunya begitu sangat menakutkan buat jemaat Tuhan, tapi dia membuka hati, dia mau terima satu pembaruan, misalnya sesuatu yang baru. Orang-orang yang istilahnya dia gimana ya, dia mau menerima sesuatu yang nggak familiar di waktu itu ya. Dan akhirnya dia ikut kemanapun mereka melayani, Tuhan bekerja di situ. Tetapi meskipun di endingnya akhirnya mereka pecah kongsi, artinya bukan pecah kongsi, mereka berselisih paham tentang Markus.
Ya, Markus ini salah satu orang yang membantu pelayanan, tetapi ada satu hal yang dia lakukan yang membuat si Paulus merasa bahwa dia itu sudah tidak setia. Tetapi Barnabas kembali dengan hati yang besar, dia menerima Markus. Jadi Barnabas itu punya hati yang besar, ya. Dia mau menerima kekurangan orang lain, dia mau menerima memberi kesempatan kedua kepada orang lain. Nah, seringkali dalam pelayanan juga kita sebagai pelayan-pelayan atau sebagai jemaat, kita harus memiliki hati seperti Barnabas yang punya hati yang besar. Kita meneladani dari Barnabas bahwa kalau kita melayani, kita cinta Tuhan, artinya full semua. Apa yang kita bisa, sampai mungkin kadang Tuhan minta sampai limit paling deep di hidup kita, Tuhan minta, kita harus sudah siap. Mungkin Tuhan untuk saat ini nggak seperti Barnabas. Misalnya untuk ada beberapa di kita nggak seperti Barnabas. Tuhan belum minta harta kita, tetapi Dia minta waktu kita. Nah, waktu juga kadang kita seringkali nggak mudah. Beberapa orang ada yang karena kerja, atau kadang karena sesuatu hobi yang kadang-kala menyita waktu kita sendiri tanpa kita sadari, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Barnabas ini dikatakan dia terus melayani meskipun di banyak tantangan, ya, mau dipukulin, mau disesak sama orang-orang yang dia layani, dia tetap melayani terus. Dari awal dia muncul ditulis di dalam Kisah Rasul ini sampai akhirnya terakhir dia ditulis bahwa dia akhirnya berpisah dari Paulus dan memilih untuk melayani. Paulus membawa Silas dan dia membawa Markus. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kadang-kala dalam pelayanan juga sering kita ada sesuatu yang enggak sesuai maunya kita, atau kadang kita inginnya unity, tetapi kalau sesama pelayan, ya. Nah, jadi kita harus tetap unity apapun itu. Bahkan setiap proses dalam kita melayani Tuhan, kita harus tetap pada panggilan utama kita, yaitu memberitakan firman amanat agung. Inilah yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Dia membawa amanat agung itu sehingga banyak orang Yunani percaya kepada Tuhan. Orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem percaya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, demikian firman Tuhan. Satu hal yang boleh kita garis bawahi dari kehidupan Barnabas adalah dia seorang yang full heart mengasihi Tuhan, semuanya, ya, nggak hanya harta, tapi juga hidupnya, waktunya diberikan untuk Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang sudah kami dengar, untuk setiap sharing firman Tuhan. Firman yang akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kami sebagai umat Tuhan, kami mau Tuhan untuk mendidik setiap generasi kami Tuhan. Kami para orang tua ingin mendidik anak-anak kami, sehingga ingin melahirkan satu generasi, yaitu generasi Yeremia, yang akan menuntaskan amanat agung-Mu di akhir zaman ini sampai Kau datang kedua kali, seperti roh yang Kau berikan kepada Barnabas dan Saulus Tuhan. Terlebih Barnabas yang begitu dengan sepenuh hatinya mengasihi Engkau, memberikan hidupnya, hartanya, seluruh waktunya untuk Tuhan, dan terus melayani meskipun banyak tantangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
jamaah berserapen di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Saudara terkasih, mari kita akhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini Bapa, kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, semuanya Tuhan membawa kebaikan bagi hidup kami. Kami bersyukur jika kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari kiranya Tuhan terus memberkati Tuhan. Hikmat marifat Tuhan boleh menyertainya. Tuhan terus menyertainya Bapa dengan hikmat marifat Bapa. Supaya pelayanannya Tuhan dimanapun dia boleh berada, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus akan Bapak Gembala kami beserta Ibu, Bapak Pendeta Nathan Karangan, dan Bu Agnes, Tuhan memberkati dalam setiap kehidupannya Tuhan. Di gereja kami sebagai gembala, di rumah tangganya Tuhan memberkati. Bahkan apapun yang boleh menjadi kerinduan hati mereka, kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu dan menantunya Tuhan berkati. Supaya dimanapun mereka boleh beraktivitas, Tuhan memberkati mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta keempat wakilnya Tuhan. Bapa, kiranya Kau terus pakai mereka Tuhan, terlebih di era Pentakosta yang ketiga Bapa. Bela Tuhan, api kemuliaan Tuhan terus menyertai mereka, supaya pelayanan mereka Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Memberkati Bapa pelayan mereka di tengah-tengah bangsa kami, bahkan segala kebangsa-bangsa Tuhan, supaya Injil kebenaran Tuhan boleh sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan akan gembala Rayon 18 Bapak Pendeta Ani Markus Tuhan, di mana Tuhan sudah tempatkan untuk memberkati pelayanan-Mu di kota kami Bekasi Tuhan. Kau memberkati kehidupannya Bapa, Kau memberkati keluarga besarnya, bahkan Kau memberkati keempat wakilnya Tuhan. Kami percaya pelayanan mereka semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk gembala-gembala di setiap cabang dan ranting Tuhan, mana mereka sepanjang hari ini boleh melayani Kau Tuhan Yesus. Sertai mereka Bapa, pakai mereka Tuhan. Bila Tuhan pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan, akan menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk gereja kami GBI Grand Residen, di mana Tuhan tempatkan kami di kota kami Setu sekitarnya. Pakai gereja kami Tuhan menjadi berkat bagi sekitarnya Bapa. Kami percaya keberadaan gereja kami di sini Tuhan akan membawa kedamaian, berdampak bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami teringat Bapa akan bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana Tuhan taruh kami di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia Bapa. Tuhan memberkati Tuhan, bila damai sejahtera boleh ada atas bangsa kami Indonesia, terlebih di era pandemi virus corona Tuhan. Kami bersyukur jika vaksin sudah ditemukan. Bila ini semua menjadi cara Tuhan, supaya vaksin ini boleh berdampak Tuhan, dan pandemi ini boleh selesai. Kami percaya dan bangsa kami dimenangkan dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, Presiden sampai yang paling rendah di tingkat RT dan RW. Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut Tuhan, kecakapan, kemampuan, supaya mereka boleh membawa bangsa kami ke depan lebih baik lagi. Tuhan memberkati aparat pemerintahan kami, TNI Polri Bapa, berikan mereka roh yang profesional Tuhan, supaya mereka boleh bertugas Bapa, dan bangsa kami akan menjadi bangsa yang damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak, kami teringat Tuhan untuk
Setiap kami pelayan Tuhan sudah ambil bagian dalam pelayanan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati WL Bapak, Tuhan memberkati pemain musik, Tuhan memberkati diaken-diakones, guru sekolah minggu, pengandus lain, apapun yang boleh kami ambil bagian Bapak, kami percaya Tuhan memberkati kami. Untuk setiap talenta Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami Tuhan, supaya kami mengembangkannya, dan melalui itu semua nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap persembahan sudah kami kumpulkan. Tuhan pakai Bapak untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Urapi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah boleh beribadah sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Bapak, setiap kami yang sakit saat ini di dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Dan terikat sudah dilepaskan. Dan kami yakin Bapak, hidup kami akan penuh berkemenangan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan Tuhan Yesus, sebentar ibadah kami akan kami akhiri. Kami kembali kepada aktivitas sehari-hari kami. Dan sebelumnya Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba. Jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati saudara, angkat tangan sebagai tanda iman untuk menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah yang berlimpah-limpah daripada Bapa kita di surga, kasih karunia dalam putranya turun atasmu pada hari ini, dan persekutuan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga saudara, dan engkau akan dibuatnya berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Kasih